Dan saudara, kini kita akan pantau bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi. Sudah ada jurnalis Kompas TV di sejumlah wilayah di Jabodetabek, diantaranya Putu Trisnanda dan juru kamera Yogi Syahrevi di Bekasi, Jawa Barat. Dan juga ada Benediktus Aditya dan juru kamera Bimo Wicaksana di Pondok Aren, Tangerang, Banten. Yang pertama kita akan ke Putu Trisnanda dulu di Bekasi. Selamat siang Putu. Bagaimana update terkini kondisi banjir yang terjadi di sana? Apakah sudah mulai surut atau justru ketinggian air bertambah? Ya, selamat siang Ibro dan juga saudara. Sampai dengan saat ini ketinggian air ini memang nampak lebih surut. Kalau Anda melihat situasi yang ada di belakang saya akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Yogi Syahrevi, bagaimana kemudian perahu-perahu karet ini sudah mulai lebih cepat bisa mengevakuasi warga yang terjebak banjir dari malam hari tadi. Kalau lihat ketinggian airnya pun di tempat saya melaporkan saat ini sebelumnya mencapai sekitar 70 sampai dengan 80 cm. Saat ini ketinggiannya sudah ada di angka 50 cm. Tetapi memang kalau dari struktur wilayahnya sendiri, Imron dan juga saudara, semakin masuk ke area Pondok Gede Permai atau semakin masuk ke area dalam, ini memang jalannya menurun sehingga makin ke dalam tentu saja ketinggian airnya ini makin dalam. Tadi disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bekasi bahwa ketinggian air ini ada di kisaran 2 sampai dengan 3,5 meter untuk titik paling parahnya, yakni yang ada di area dalam. Setidaknya ada 3 RW yang kemudian terdampak begitu ya Imron dan juga saudara. Ada RW 8, 9 dan juga RW 10 di mana titik terdalam itu ada di RT 1 dan juga RT 2. Tadi saya melihat memang ada sejumlah kapal atau perahu karet, perahu motor yang sudah didatangkan, baik itu milik BNPB, kemudian ada dari Polairut, ada juga dari Kopasgat begitu yang sengaja ditambahkan untuk membantu proses evakuasi. Karena sebelumnya ketika arus air ini lebih deras daripada saat ini atau siang hari ini sekitar pukul 11 siang, ini perahu biasa kesulitan untuk kemudian mengevakuasi warga dan malah ada kecenderungan untuk terbawa arus sehingga baru bisa dievakuasi dengan perahu motor. Dan tadi sudah ada beberapa bantuan baik itu dari TNI ataupun juga dari Polri yang mencoba masuk lebih dalam lagi untuk manggil ataupun juga mengevakuasi warga-warga yang masih terjebak. Tadi saya berbincang dengan banyak sekali pihak yang juga sempat terjebak di dalam, di mana ada yang mengaku hanya bisa menunggu bantuan di atap rumah, kemudian juga ada yang menyebut dirinya ini pada rumahnya sudah lantai 2, lantai 3, tapi itu pun juga tetap terendam banjir. Jadi kalau misalnya di fenomena banjir ini ada warga yang tidak mau meninggalkan rumah karena menjaga barang-barang berharga ataupun juga barang-barang sertifikat yang ada di rumah, justru kalau di Bekasi sendiri, Imron dan juga saudara, seluruh warga ini ingin dievakuasi karena memang seluruh rumahnya ini sudah terendam banjir. Dan kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, juga disampaikan posko-posko bantuan ini secara paralel tengah disiapkan. Nanti setiap kecamatan akan menjadi posko, di mana di dalamnya itu nanti akan ada pos kesehatan untuk mengecek bagaimana kondisi kesehatan bagi warga yang terdampak, khususnya untuk prioritas lansia, ibu hamil, kemudian balita, anak-anak begitu ya. Dan juga nanti akan ada dapur umum yang disediakan di masing-masing posko yang ada di kecamatan. Sampai dengan siang hari ini proses evakuasi masih terus berjalan. Beruntung sampai dengan siang hari ini hujan belum turun, tapi memang cuaca masih mendung. Tentu harapannya ini tidak ada lagi hujan yang dengan intensitas tinggi ini turun begitu, dan juga aliran sungai baik itu yang dari Bogor ataupun juga di Kali Bekasi ini tidak lagi meluap, supaya air ataupun juga ketinggian debit air yang ada di kawasan ini, khususnya yang ada di perumahan Pondok Gede Permai ini juga bisa lekas surut. Imron, kembali ke Anda di studio. Putu, tadi ada katakan wilayah yang di lokasi Anda saat ini merupakan lokasi cekungan begitu ya. Artinya lokasi ini merupakan lokasi yang kerap kali terjadi banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi begitu, Putu?
Sebetulnya pada saat ini berdasarkan juga pernyataan baik itu dari petugas BNPB, kemudian juga dari warga begitu, sebelumnya pernah terjadi banjir. Jadi pada tahun 2020 di mana seluruh Jakarta begitu hampir seluruhnya ini terendam banjir, begitupun juga wilayah-wilayah di sekitar Jakarta karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Tapi itu pun pada saat tahun 2020 banjir hanya mencapai tanda plang Pondok Gede Permai saja begitu, dan itu pun ketinggiannya hanya sekitar 50 cm saja. Ini yang terjadi pada hari ini, Imron dan juga saudara, ini merupakan kali kedua lingkungan ini terendam banjir dengan debit air yang cukup tinggi. Bahkan bukan hanya dari titik saya melaporkan, kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 700 meter ke arah belakang saya begitu, ke arah depan saya ini juga tergenang banjir, sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun areanya ini cekungan dan sudah ada tanggul, ini merupakan fenomena atau peristiwa banjir yang paling besar selama ini begitu. Tadi juga disampaikan bahwa untuk Kota Bekasi sendiri ini ada 4 wilayah yang terendam banjir, di mana salah satunya adalah Perum Pondok Gede Permai. Tapi juga tadi ada beberapa wilayah lain yang terendam banjir, di IVI misalnya salah satunya. Nah kemudian tadi disampaikan bahwa dari peristiwa ini ada satu warga, Imron dan juga saudara, yang dinyatakan sempat terpeleset pada saat mencoba membantu membersihkan. Jadi pada situasi ini, banjir ini mulai terjadi pada dini hari atau pagi hari. Dan pada pukul 6 pagi tadi ada warga yang mencoba membantu menguras begitu ya, membersihkan sampah bambu, tapi karena terpeleset airnya hanyut terbawa arus dan sampai saat ini belum ditemukan. Jadi memang belum bisa dinyatakan apakah meninggal dunia atau luka atau selamat, tapi satu yang pasti dari peristiwa ini ada satu warga yang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Artinya kondisinya saat ini bukan hanya banjir lalu ke rumah-rumah ini terendam air saja, tapi juga ada arus yang juga cukup kuat, sehingga masyarakat diharapkan dengan sangat untuk yang tidak ada kepentingan sama sekali ini untuk menghindari lokasi ini dan jangan berkumpul, apalagi warga yang datang ini bukan warga yang terdampak ataupun juga keluarga yang terdampak. Jadi satu peringatan ya Imron dan juga saudara, ini selalu terjadi pada saat bencana terjadi begitu ya, warga berbondong-bondong datang hanya untuk berfoto ataupun juga melihat situasinya seperti apa. Padahal situasi di sini juga cukup berbahaya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menambah panjang daftar korban, diharapkan masyarakat yang tidak memiliki kepentingan ini tidak berkumpul di area ini supaya petugas juga bisa melakukan proses evakuasi dengan baik dan juga efisien. Imron. Baik, tadi kami juga lihat bersama bagaimana Polri, TNI dan juga petugas BPBD setempat melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Yang juga kami ingin ketahui, Putu, apakah sudah disiapkan lokasi sementara pengungsian bagi warga yang terdampak yang sudah dievakuasi? Ya tadi sudah saya sampaikan ya Imron di awal bahwa posko ini nanti akan dibuat secara paralel begitu ya, disiapkan dapur umum kemudian pos kesehatan di masing-masing kecamatan, di mana tadi juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa ini juga merupakan kesepakatan dari Wali Kota Bekasi yang bekerja sama dengan seluruh kecamatan yang ada di bawahnya untuk kemudian membuat posko pengungsian. Salah satunya karena posko tersebut secara paralel juga masih dibangun, jadi beberapa warga dari Perum Pondok Gede Permai ini yang sudah berhasil dievakuasi untuk sementara waktu ini diistirahatkan atau dikumpulkan di gedung BNPB yang ada tepat di depan komplek. Memang belum banyak yang kemudian disusun begitu, tapi setidaknya sudah ada tempat tidur sementara. Kemudian juga tadi saya melihat ada beberapa tenaga kesehatan dari Kopasga TNI Angkatan Udara yang juga bersiap di posko untuk kemudian mengecek kesehatan terlebih dahulu jika memang belum ada tempat untuk beristirahat yang lebih baik, karena tadi beberapa kurang lebih tercatat saat ini ada 100 yang sudah mengungsi begitu ya di gedung BNPB, sementara sisanya yang tadi sudah berhasil dievakuasi ini langsung dijemput oleh keluarganya dan dibawa ke area lain yang tidak terdampak oleh banjir. Tapi nanti ke depannya ini akan diutamakan atau difokuskan posko-posko yang terpusat begitu, baik yang ada pos kesehatan, kemudian yang ada
dapur umum ini akan ada di masing-masing kecamatan. Jadi kita masih menantikan apakah nanti warga ini akan serempak dipindahkan ke kecamatan atau untuk sementara waktu akan tetap berada di gedung BNPB, Imron. Baik, ratusan orang telah dievakuasi ke gedung BNPB yang terletak di dekat perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, kita bergeser ke Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat siang, Bene. Bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan? Ya, Imron dan juga saudara, memang saya tepat di depan Jalan Ceger Raya, tepatnya di depan Pasar Ceger, begitu di daerah Pondok Aren, di mana kalau situasinya hingga pada siang hari ini memang banjir masih menggenangi Pasar Ceger Raya, tepatnya di Jalan Ceger, di mana ini merupakan akses utama lalu lalang masyarakat yang biasanya dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta Selatan maupun juga ke arah Ciledug dan juga sekitarnya. Nah, terkait dengan bencana banjir yang ada di Jalan Ceger Raya ini, saya mau mencoba bertanya kepada salah seorang ketua RT setempat dan juga ada Bapak personil dari tentara begitu yang sudah menemani saya. Pak, boleh disebutkan namanya? Dwi Chandra. Selaku ketua RT. Betul, Ketua RT 0802 Juramanggu Barat. Pak, boleh diceritakan ini terkait dengan kronologi kejadian pada saat semalam ini, kan intensitas hujan yang terus-menerus hingga akhirnya banjir ini, bagaimana Pak kalau di Ceger ini? Sebenarnya kalau di sini ya Mas, daerahnya memang daerah banjir ya, daerah yang terendah. Cuma semalam itu luar biasa. Kalau hujan itu tidak terlalu besar, tapi kemungkinan ini ada air kiriman dari Bogor, sehingga jam 11 itu mulai terlihat air naik, kami nggak sempat siap-siap, jam 12 langsung ketinggian sampai sepinggang atau kurang lebih 70 cm. Pak, tapi kalau boleh kami bertanya terkait dengan banjir ini, apakah memang ini kejadian yang setiap tahunnya ada atau setiap waktunya memang terjadi banjir di tempat ini? Kalau soal banjir, di sini hampir setiap musim hujan banjir. Cuman yang terparah ini, bahkan untuk siklus 5 tahunan 2020 itu tidak sampai atas jembatan ini ya. Ini semalam jembatan nggak kelihatan. Gitu. Kemudian terkait tadi Bapak katakan memang tempat ini memang rawan banjir begitu Pak. Biasanya memang ada langkah atau antisipasi dari warga masyarakat sekitar atau seperti apa Pak? Kalau langkah-langkah dari kita, dari kami, khususnya warga, kami sudah berupaya menanggulangi untuk banjir ini ya Pak, dengan membuat swadaya pintu air, swadaya untuk penyedot air juga kita swadaya semua. Jadi belum ada bantuan dari pihak-pihak terkait. Nah Pak, ini juga kan banjir ini merendam di sebagian Pasar Ceger begitu ya Pak. Ini apakah juga terdampak dari masyarakat yang ingin membeli begitu ke pasar begitu atau juga pedagang yang berjualan di pasar? Oh iya, terkait banjir, aktivitas di Pasar Ceger sangat terganggu. Bahkan kan semalam seluruh kios dan ruko-ruko itu semua terendam kurang lebih 40 cm. Dan sekarang lagi dalam proses pembersihan seperti yang di belakang sana, para pemilik kios maupun pemilik toko sedang membersihkan areanya. Terima kasih. Oke, ya saudara, memang terkait dengan banjir ini kita ketahui sudah terjadi sejak malam tadi, dan terkait hal tersebut ini pihak BPBD juga sudah menurunkan satu buah unit pompa air begitu, di mana ini menyedot air-air yang menggenangi Jalan Ceger Raya hingga di area pasar juga, supaya nantinya ini diharapkan banjir yang menggenangi Pasar Ceger Raya bisa cepat intensitasnya menurun sehingga aktivitas bisa mulai kembali lagi. Begitu Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Bimo Wicaksana yang melaporkan dari Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dan sebelumnya ada Niputur Trisnanda yang melaporkan dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas.